Tomat servo berbuah lebat di musim hujan. Untuk mencari informasi seputar pertanian, bisa kunjungi channel YouTube kami di Bibit Nisa. Lalu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tutorial penyemprotan tanaman tomat di musim hujan. Penyemprotan dilakukan di sore hari dan jangan lupa wajib pakai parka dan penembus. Bila sore hari hujan secara terus-menerus, bisa lakukan penyemprotan di pagi hari sebelum jam 8 pagi. Penyemprotan di usia 1 hari setelah tanam, sore hari setelah pindah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan regen dosis 1 ml per liter air, Ultradap dosis 2 gram per liter air. Penyemprotan di usia 7 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Avidor dosis 2 gram per liter air, Ultradap dosis 2 gram per liter air, dan ditambah Antrakol dosis 2 gram per liter air. Penyemprotan di usia 14 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Demolis dosis 1 ml per liter air, ditambah Bion M dosis 2 gram per liter air, dan Ultradap dosis 2 gram per liter air. Penyemprotan di usia 21 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan regen dosis 1 ml per liter air, ditambah Bion M dosis 2 gram per liter air, dan dicampur Ultradap dosis 2 gram per liter air. Penyemprotan di usia 28 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Avidor dosis 2 gram per liter air, ditambah Antrakol dosis 2 gram per liter air, dicampur lagi MKP dosis 2 gram per liter air, dan ditambah Ultradap dosis 2 gram per liter air. Penyemprotan di usia 35 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Demolis dosis 1 ml per liter air, ditambah D10 dosis 2 gram per liter air, ditambah MKP dosis 2 gram per liter air, dan dicampur juga Ultradap dosis 2 gram per liter air. Penyemprotan di usia 42 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan kalsium dosis 2 gram per liter air, ditambah MKP dosis 2 gram per liter air, ditambah Antrakol dosis 2 gram per liter air, dan juga Ultradap dosis 2 gram per liter air. Dikarenakan kalsium dan insektisida tidak bisa dicampur, maka penyemprotannya kita pisah dengan jarak 2 hari. Penyemprotan di usia 44 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Lanate dosis 2 gram per liter air, dan ditambah dengan hidrogen peroksida dosis 2 ml per liter air. Penyemprotan di usia 49 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan kalsium dosis 2 gram per liter air, ditambah KNO3 putih dosis 2 gram per liter air, ditambah Amistar Top dosis 1 ml per liter air, dan Ultradap dosis 2 gram per liter air. Penyemprotan di usia 51 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Urakron dosis 1 ml per liter air, dicampur hidrogen peroksida dosis 2 ml per liter air. Penyemprotan di usia 56 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan kalsium dosis 2 gram per liter air, ditambah dengan KNO3 putih dosis 2 gram per liter air, ditambah D10 dosis 3 gram per liter air, ditambah Ultradap dosis 2 gram per liter air. Penyemprotan di usia 58 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Demolis dosis 1 ml per liter air, dicampur dengan hidrogen peroksida dosis 2 ml per liter air. Di minggu ini kita panen pertama, dosis penyemprotan kita akan naikkan. Penyemprotan di usia 63 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan kalsium, dinaikkan dosisnya menjadi 3 gram per liter air, ditambah KNO3 putih, dosisnya dinaikkan jadi 3 gram per liter air, dan Antrakol dosis 3 gram per liter air. Penyemprotan di usia 65 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan Lanate dosis 2 gram per liter air, ditambah dengan hidrogen peroksida dosis 2 ml per liter air. Penyemprotan di usia 70 hari setelah tanam, lakukan penyemprotan menggunakan kalsium dosis 3 gram per liter air, ditambah KNO3 putih dosis 3 gram per liter air, dan ditambah Amistar Top dosis 1 ml per liter air. Untuk formula penyemprotannya kita ulang terus seperti ini sampai habis tanamannya.
Untuk insektisida, semprotkan setiap 4 hari sekali, bisa ditambah fungisida dan hidrogen peroksida tapi tidak bisa dicampur dengan kalsium. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai.